Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yaitu orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan. Maksudnya menyambung yang Allah perintahkan apa? Silaturahim. Ya. Ikhwan akhwat sekalian, salah satu tanda-tanda kiamat kata Rasul adalah qat'ul arham wa su'ul jiwar. Pemutusan tali silaturahim dan buruknya hidup berkeluarga, hidup bertetangga. Ya. Godaan materi, gaya hidup individualisme, ya, gaya hidup hedonisme membuat kita tidak tertarik untuk mengeluarkan banyak harta demi terjalinnya silaturahim. Mohon maaf, mungkin ada sebagian kita yang punya pemahaman yang terlanjur salah kaprah. Silaturahim itu dibayangkan sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man aroda ayyutila umrohu wa yasi'a rizqahu falyasil rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya lapang, hendaknya dia silaturahim. Lalu diterjemahkan, ditafsirkan, silaturahim itu kunjungan ke donatur, ya, ke rumah orang kaya. Silaturahim itu mendatangi teman-teman yang punya usaha. Silaturahim itu kunjungan ke rumah mitra, barangkali kecipratan tender atau proyek, barangkali dagangan kita laku, barangkali kita dapat pinjaman modal. Itu bukan silaturahim ya ikhwan, itu ziarah namanya, kunjungan. Silaturahim itu mendatangi yang ada hubungan rahimnya, yang para ulama menafsirkan satu itu adalah hubungan darah, yang punya hubungan darah, bapak, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, ya, anak, cucu, itu silaturahim. Yang kedua, yang ada hubungan mahram, ya. Yang ketiga, mahram itu berarti nanti ada mahram mu'abbad, ada mahram karena nasab, karena mahram besan, hubungan besan, dan karena mahram hubungan sesusuan. Yang ketiga karena waris, hubungan warisan, ya. Nah, rata-rata yang namanya nengok paman, nengok bibi, nengok bapak, nengok ibu, itu mendatangkan duit atau ngabisin duit? Hah? Ngabisin duit, Pak. Gitu loh. Tapi janji Rasul, rezekinya lancar. Kenapa? Banyak orang enteng beli tiket 2 juta, 3 juta, ikut seminar di Jakarta 2 hari, 3 hari, menghabiskan uang 5 juta. Tapi nengok orang tua di Solo itu nggak berani. Dianggapnya itu ngabisin waktu, ngabisin biaya, ya. Orang nggak berani keluar uang untuk nengok bibinya, nengok pamannya, nengok sepupu cucunya dan sebagainya, karena dianggap ngabisin waktu dan biaya, nggak ada hasilnya. Masa nengok nggak bawa oleh-oleh, gitu kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, maka silaturahmi ini berat. Disitulah banyak orang mutus. Yang namanya silaturahmi bukan kemarin adik kita nengok terus besok kita gantian nengok. Ya, paman kita nengok besok kita gantian, enggak. Yang namanya silaturahmi itu apa? Berkunjung yang enggak pernah menyambung kita. Kalau kita menyambung yang suka menyambung kita, itu bukan silah, itu mukafaah namanya. Impas gitu loh. Itu ihsan, laisal ihsan. Kata Nabi Muhammad SAW, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika, walakinnal ihsan an tuhsina ila man asa ilaika. Kalau kamu memutus dia yang menyambung, kamu dolim. Kalau kamu menyambung yang suka menyambung, itu adil. Tapi kalau kamu menyambung yang suka memutus kita, itulah silah namanya. Ya. Dan besok di akhirat, saat kita berada di atas jembatan Sirat, meniti jembatan yang tebalnya, tipisnya, setipis mata pedang. Orang ada yang menyebut rambut dibelah 7, ya. Maka pada saat itu kata Rasulullah SAW, ada 2 amalan yang akan menggandeng tangan kiri dan kanan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Karena Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian, sampai para nabi dan rasul, illa wariduha, kecuali pasti akan melewati jembatan tadi. Ya. Nah, di antara para peniti sirat tadi, kata Rasulullah, ada orang-orang yang dibantu tangan kanan kirinya,
dipegangi dengan kencang oleh dua amalan. Apa dua amalan itu? Yang tangan kanannya adalah silah, yang tangan kirinya adalah hifdzul amanah. Ya. Silah itu berarti kita menyambung hubungan dengan kerabat, hifdzul amanah, menjaga amanah. Semakin banyak amanah yang kita jaga dan kita pelihara, maka semakin kuat pegangan tangan kita. Ya. Dan di antara amanah yang paling berat untuk kita jaga dalam konteks keluarga adalah amanah istri dan anak yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ya. Anak itu perbuatan kita, istri itu pilihan kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini diantara amalan yang nanti akan membawa kita ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal lagi, ya. Ingat kalau kita punya teman di SD baik sekali, teman SMP baik sekali. Kita sakit dia tengok, kita butuh duit dia kasih, kita butuh bantuan dia bantu. Sampai SMA perlakuannya kayak gitu. Pas kuliah pindah kota, dia di Sumatera, kita di Jawa. 20 tahun gak jumpa. Ya, antum melihat dia eksis di FB-nya. Dosa nggak kalau kita itu nggak nengok dia? Dosa nggak, Pak? Hah? Itu teman SD, tetangga sebelah. Dosa nggak kalau kita tidak menyapa dia, nggak kunjungan ke tempat dia? Nggak dosa, itu bukan siapa-siapa. Tapi Anda punya kakak kandung waktu kecil diambil anak angkat oleh seorang yang kaya karena bapak ibu kita tidak mampu. Lalu kita pisah dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan 30 tahun kita nggak jumpa dengan dia. Suatu hari kita buka-buka akun, ketemu bahwa kakak kita ada di Sumatera sana. Anda tinggal di Jawa. Kok Anda tidak nengok dia? Ini namanya memutus silaturahim. Dosa kita tidak mengunjunginya. Gitu ya. Ya, maka ini adalah hal yang harus kita jaga tadi ya, silah tadi. Ini yang nanti akan membuat kita masuk surga sekeluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang yang sabar dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, kesabaran yang cukup berat bagi laki-laki salah satunya kewajiban tanggung jawab nafkah lahir batin kepada istri. Kesabaran untuk membiayai beban anak-anak yang dia miliki. Kesabaran untuk membiayai silaturahmi. Ya. Ada seorang anak bertanya sama bapaknya, "Pak, berapa sih biaya nikah itu?" Bapaknya hanya senyum mengatakan, "Nggak tahu, Nak. Yang jelas sampai sekarang bapakmu masih ngebiayain ibumu." Ya, artinya ini memang jangka panjang, hatta zurtumul maqabir. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah menjanjikan para suami yang gigih bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan anak dan istri, nilainya setara dengan jihad fisabilillah. Ya, ketika niatnya adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, karena Rasul menyebutkan 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, ya, 1 dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu lebih mahal, lebih dicintai Allah yang engkau berikan kepada istri dan keluargamu. Ya. Makanya ini sesuatu yang seorang bapak harus komitmen betul. Di tengah kondisi yang hari ini tak sedikit para istri punya penghasilan sendiri, lalu sang bapak terlena untuk tidak bertanggung jawab penuh. Disangkanya kalau istri sudah punya penghasilan, kita bagi-bagi tugas dong. Aku jatahnya beras, minyak goreng sama tabung gas ya. Kamu jatahnya listrik, air sama SPP anak-anak, begitu ya. Kok nggak bisa, Pak? Ya. Anda punya gaji 2 juta, istri punya gaji 5 juta, ya itu duitnya istri suka-suka dia. Ya, yang harus membiayai kontrakan, membiayai SPP, membiayai beras dan sebagainya, ya tetap suami. Lah duit istri buat apa? Ya suka-suka dia. Oh, itu duit dia. Ya. Dia nggak ada kewajiban untuk menafkahi suami dan anak-anak suaminya. Nah, kalau dia ngasih itu sedekah buat dia. Tapi kalau Anda ngasih bukan sedekah, statusnya kewajiban nafkah. Haram hukumnya, tidak diberikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah ini penting. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita paham sholat. Ya, kemudian amalannya apa? Menginfakkan hartanya saat sembunyi dan terang-terangan. Ada waktunya kita sedekah, kita umpetin. Ada waktunya sedekah kita jelaskan. Ya. Ini jangan salah tempat. Karena kalau salah tempat bisa pahalanya hilang. Bahkan bisa menyakitkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita ini mungkin sensitivitas kita kepada perasaan fakir miskin itu seiring dengan era media sosial di mana semuanya bisa dijadiin konten, itu kemudian sensitivitas kita jadi kurang. Bagaimana kita ngasih nasi bungkus kepada orang, kemudian orang itu dipoto, padahal dia malu banget rasanya diperlakukan begitu, ya. Dia akan seneng kalau tiba-tiba bungkusan itu ada di depan di depan rumahnya, begitu, ya. Kecuali kalau kemudian, oh ini masjid ini, alhamdulillah si fulan menyumbang sekian. Ini untuk menghasung. Tapi ada orang-orang yang memang dia di satu sisi butuh, tapi harga dirinya juga lebih mahal. Ini yang harus kita jaga perasaannya. Sampai ada sebuah video yang menampar perasaan para donatur sebetulnya ini ya. Ketika dia mengatakan, udah biarin deh, nggak apa-apa deh, saya nggak punya muka, yang penting perut saya kenyang. Sampai ada yang harus ngomong kayak begitu. Ini kan sebetulnya sindiran buat kita. Kapan waktunya kita bersedekah sembunyi-sembunyi? Kapan waktunya kita bersedekah terang-terangan? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah.